Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja tanpa menista sesama insan pertiwi, bahkan di seluruh bumi. Menjunjung nilai luhur Pancasila, menerapkan dalam kehidupan niscaya sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Akademi Hikmatologi dan kanal Hikmatologi, termasuk di dalamnya Jamiatul Islamiyah Malang, Indonesia, yang berada di Kampung Celaket, mengucapkan Dirgahayu, sampai bingung gini-gini ya, Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia, semoga senantiasa menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila. Di hari ulang tahun yang ke-77, usia yang tidak muda lagi, tetapi tak berarti tua renta, tetapi tua yang kian berkualitas, kian berbobot, kian memiliki dedikasi sebagai kesatria NKRI di dalam panji, di bawah panji Pancasila, sang saka merah putih yang senantiasa bergelora. Pemirsa, tentu saja kami tidak berbicara tentang kepolisian Republik Indonesia, apalagi berbicara tentang ragam penilaian masyarakat. Tidak. Namun justru di hari bahagia Kepolisian Republik Indonesia, perkenankan kami turut berbahagia, turut bangga sekali, karena di antara keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia ada satu yang dalam riset grounded kami sungguh istimewa. Setidaknya ketika kami berupaya melakukan penelitian tentang siapakah di antara hamba-hamba Allah yang pernah melihat di dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara anggota Polri itu adalah Inspektur 1. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Inspektur Polisi tingkat 1. Ibtu Adi Novianto. Yang terkadang karena kami berikan tugas menjadi khatib di Masjid Khadijah, Kampung Celaket, Malang. Dan seringkali juga mengumandangkan azan dengan pakaian resmi dinasnya sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Oro-Orodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kadang kami menyebut atau memanggilnya dengan Gus Ade Novi. Mengapa kami panggil Gus? Karena di dalam keluarga besar kami
siapapun lelaki sepantasnya itu dipanggil Gus untuk memberikan penghargaan. Dan Gus itu bukan hanya miliknya putra kiai besar, tidak. Dalam tradisi keluarga kami yang berasal dari Bangkalan Madura itu, Gus itu adalah penghargaan bahwa panggilan itu harapannya menjadi doa agar yang kita panggil itu memang betul-betul bagus hatinya, bagus sikap perilakunya. Dan tak berlebihan kiranya Gus Adi Novianto yang Ibtu Babin Kamtibmas Kelurahan Ororodo, Kecamatan Klojen, Kota Malang tercinta ini sungguh sangat istimewa pengalaman spiritualnya. Mengapa? Karena ketika seorang Novi, ya panggilan populernya, karena beliau senang atau familiar ya dengan siapapun, ketika Pak Novi bersedia dibimbing oleh guru, ya, gurunya Pak Novi itu bernama Muhammad Adam, ya, pada saat diberikan ijazah zikir siri Rasulullah Muhammad SAW, maka seorang Novi mengamalkannya sampai dengan ribuan. Padahal dari gurunya itu, menurut penuturan Gus Novi, setelah atau batal sholat fardu itu hanya diminta 7 kali saja minimal. Tetapi tampaknya diilhami oleh rekan-rekannya yang sama-sama berguru pada Muhammad Adam, ya, karena Kiai Haji Imam Fatoni magister kesehatan itu dengan prinsip anytime and anywhere, ya, mengamalkan zikir siri Rasulullah Muhammad SAW. Namun Gus Novi berusaha batal subuh itu demikian khusyuknya untuk mengamalkan zikir siri itu. Dan tibalah saatnya rahmat Allah. Jadi setelah mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan yang demikian ragam, hanya dalam rentang 7 hari. Jadi hanya dalam rentang 7 hari saja, ya, sepekan Gus Novi dalam keadaan zikir ba'dal subuh di hari Jumat pekan atau menjelang akhir Jumat bulan Juni 2023 sampai dengan Jumat kemarin tanggal 30 Juni 2023 seorang Adi Novianto yang merasa dirinya doif, merasa dirinya masih belum layak, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ba'dal subuh pada saat zikir ditemui Rasulullah Muhammad SAW dan sempat jabat tangan dan cium tangan. Kemudian di hari Senin jamnya sama, jam 5:15 ba'dal subuh dibersamai Rasulullah lagi. Kemudian di hari Rabu bertemu Rasulullah kembali. Di hari Kamis dalam keadaan terjaga juga ditemui kembali. Dan di hari Jumat kemarin pada saat sholat di Masjid Khadijah Kampung Celaket Malang, bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Dr. Didin Widyartono, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan sekaligus dosen dan
Ketua Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Sastra S2 dan S3 Prodi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang. Pada saat Gus Didin menjadi imam dan Gus Novi menjadi makmum sekaligus muadzin sholat Jumat itu. Pada saat rakaat terakhir, tahiyat akhir, dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh hadiah yang istimewa. Karena itu biasanya kami mengunggah di hari Selasa, mengingat hari ini tanggal 1 Juni 2023 bersamaan dengan Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia yang ke-77, maka kami persembahkan riset grounded kami dengan dibersamai Rasulullah dalam keadaan terjaga melalui informan kami, yakni adalah Ibtu Adi Novianto Sarjana Hukum. Ini lupa saya tadi menyebutnya. Jadi beliau di samping sebagai polisi sekaligus juga adalah sebagai alumni dari Fakultas Ilmu Hukum. Nah, mudah-mudahan unggahan kami ini bisa diterima oleh Gus Ade atau Gus Novi dan bisa menyemangati untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kesekian kalinya. Karena dalam riset kami sepekan ditemui Rasulullah 5 kali, sekali lagi sepekan 5 kali, tidak banyak atau tepatnya belum kami temui. Namun ada juga yang sudah beberapa kali, kemudian berkali-kali, bahkan ada yang sampai dengan 1 hari ditemui Rasulullah, melihat, menyaksikan Rasulullah di Multajam 17 kali. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap remeh siapapun. Karena boleh jadi orang yang kita kenal itu dulunya ya selengean gitu ya. Jadi suka berguru ke sana kemari. Tetapi ketika sudah betul-betul madeg mantep mandito ratu, atas ridhonya Allah, upaya seorang hamba kemudian ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi dan terjaga. Karena siapapun dalam mimpi dan terjaga tidak bisa membayangkan, dan siapapun dalam mimpi dan terjaga makhluk apapun tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. Semoga senantiasa berpegang teguh pada nilai luhur Pancasila dan pada Gus Adi Novianto Sarjana Hukum Ibtu. Mudah-mudahan Allah meridhoi untuk pertemuan ke-6, ke-7 bahkan sampai tak berhingga kali. Terima kasih. Semoga sajian sederhana ini mampu melecut kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh amat besar cintanya kepada Allah dan teramat cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tidak ada denyut nadi kecuali kita berupaya untuk zikrullah, dan tidak ada denyut nadi kecuali kita berupaya untuk berselawat atas kecintaan Rasulullah kepada kita dan atas kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
wassalam. Terima kasih atas segala dukungannya, kehadirannya, komentarnya, requestnya. Alhamdulillahirabbil alamin.